Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Pada minimum essential force atau MEF tahap ketiga, yakni periode tahun 2020 sampai dengan 2024, pemerintah mengalokasikan pinjaman luar negeri atau PLN senilai 20,7 miliar US dollar untuk modernisasi kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Alokasi tersebut meningkat hampir 3 kali lipat dari alokasi PLN pada MEF tahap kedua pada waktu tahun 2015-2019 yang hanya sebesar 7,7 miliar US dollar. Dilansir dari laman berita cnbcindonesia.com, bahwasanya dari tahun 2021 hingga sekarang, Menteri Keuangan telah 5 kali menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk memenuhi daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau daftar kegiatan khusus DRP-PLN atau DKK untuk Kemenhan yang diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pertama, penerbitan PSP lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran merupakan fenomena menarik bahwa dalam periode MEF 2020-2024, Menteri Keuangan dalam 2 tahun terakhir telah menerbitkan PSP lebih dari 1 kali dalam tahun anggaran yang sama. Pada tahun 2021, PSP terbit 2 kali, yaitu pertama sebesar 5,8 miliar US dollar dan yang kedua senilai 1,8 miliar US dollar. Dengan terbitnya PSP 2021, khususnya PSP pertama, Kemenhan dapat mewujudkan kontrak akuisisi penting seperti jet tempur Rafale, pesawat angkut A400M, radar ground control interceptor GM403 dan rudal pertahanan udara jarak sedang yang termasuk dalam rencana utama akuisisi senjata di era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. PSP pertama pada tahun ini hanya bernilai 805 juta US dollar yang mayoritas diperuntukkan bagi program refurbishment sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan di dalam negeri. Penerbitan PSP kedua sejumlah 4,4 miliar US dollar menjadi lebih menarik karena di dalamnya terdapat pembiayaan lanjutan untuk pesawat tempur Rafale. Sedangkan pada penerbitan PSP ketiga sebesar 1,5 miliar US dollar, program yang menonjol adalah akuisisi MALE-WAF beserta amunisinya dari Turki untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Selain pembelian pesawat CN-235 dan N-219 untuk TNI Angkatan Darat, tidak dapat dimungkiri dalam 3 tahun terakhir, Prancis dan Turki mendapatkan angin segar dalam bisnis perdagangan pertahanan di Indonesia. Yang kedua, penerbitan PSP untuk memenuhi DRP-PLN atau DKK tahun yang berbeda. Tidak semua kegiatan dalam DRP-PLN atau DKK 2021 yang diajukan oleh Kementerian PPN atau Bappenas dapat dipenuhi oleh Menteri Keuangan lewat penerbitan PSP 2021. Namun, sebagian kegiatan DRP-PLN atau DKK 2021 diakomodasi oleh Menteri Keuangan pada penerbitan 2 PSP pertama pada tahun anggaran 2022. Total terdapat sekitar 340,4 juta US dollar pada 2 PSP 2022 yang berasal dari DRP-PLN atau DKK 2021 seperti untuk kegiatan upgrade pesawat tempur Su-27 dan Su-30
aktivasi overhaul Su-27 dan Su-30, dan pengadaan Submarine Rescue Vehicle System. Nampaknya, karena pertimbangan skala prioritas, belum semua DRPPLN atau DKK 2021 dan DRPPLN atau DKK 2022 dapat diakomodasi lewat penerbitannya. 5 kali PSP dalam 2 tahun terakhir, seperti rencana pengadaan beberapa jenis rudal bagi kepentingan TNI Angkatan Laut, di mana rudal itu dibutuhkan untuk mengisi kapal kombatan TNI Angkatan Laut. Seperti pernah ditulis sebelumnya, PSP 2021 dan 2022 lebih memberikan fokus pada akuisisi sistem senjata TNI Angkatan Udara. Sementara pengadaan kapal frigat dan kapal selam yang termasuk dalam rencana utama Menteri Pertahanan belum menjadi prioritas. Apakah rencana pembelian kapal frigat dan kapal selam akan masuk dalam DRPPLN atau DKK tahun 2023? Menurut data, selama 2 tahun terakhir penerbitan PSP telah menyerap anggaran sekitar 14,5 miliar US dollar dari alokasi sebesar 20,7 miliar US dollar yang disediakan hingga tahun anggaran 2024. Sisa alokasi PSP yang tersedia hingga 2024 adalah sekitar 6,2 miliar US dollar, di mana pengadaan kapal frigate frame dan kapal selam seperti kelas Korpen akan bersumber dari sana. Sangat mungkin pula PSP 2023 apabila diterbitkan oleh Menteri Keuangan akan mengakomodasi pula susulan DRPPLN atau DKK 2022 yang belum terpenuhi. Dalam perkembangan terakhir, Menteri Pertahanan telah mengusulkan kepada Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengenai usulan tambahan anggaran PLN sebesar 5 miliar US dollar. Apabila hal demikian disetujui oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, maka total alokasi PLN 2020 sampai dengan 2024 akan menjadi 25,7 miliar US dollar. Pertanyaannya adalah, apakah masih tersedia ruang fiskal untuk penambahan PLN bagi Kemenhan ini? Cukup sekian berita yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, subscribe, and share AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.